Selamat siang anak-anak. Yang Bu. Yang Bu. Oke, sehat terus ya. Sekarang udah mau jam terakhir nih, anak-anak semua udah berkurang nih semangatnya. Nah, sebelum itu mungkin Danu lagi ngapain tuh ya? Lagi bikin tugas apa ya itu ya? Lagi bikin tugas persiapan peer teaching, Bu. Yo, Lagi buat saya PR itu, Bu. kira Tugas bahasa Sunda itu Bu, bohong. Gimik itu, saya Bu. kira Gimik. bikin. Oke. Saya kira bikin Maaf, tugasnya Bu Sri. Maaf, Kan Bu. habis ini Bu Sri yang ngajar ya. Oke, Danu nanti mohon untuk fokus dulu ya. Mungkin tugasnya nanti setelah pelajaran Ibu kan nanti ada bel istirahat ya, ada jam istirahat beberapa menit. Mungkin saat itu bisa bikin tugasnya, lanjut bikin tugasnya. Ya, terima kasih ya Danu. Oke, anak-anak, Ibu lihat nih semuanya pada suntuk-suntuk. Mungkin karena udah mau jam terakhir. Ibu ada permainan sedikit nih, mungkin untuk fokus anak-anak dan ibu juga ya, karena nggak cuma anak-anak nih mungkin yang mengantuk, tapi ibu juga. Kalau lihat siswanya ngantuk, ibu jadi ikut ngantuk gitu. Ya kalau anak-anaknya semangat, ibu juga semangat kayak gitu. Ya, oke. Ibu ada gerakan itu namanya gerakan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti anak-anak semua ngitung, ya, anak-anak semua ngitung. Misalnya kalau 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kebayang nggak? Oke, saya contohkan ya. Bu. Oke, saya ulang lagi. Mulai 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kebayang nggak? Gimana? Bisa, Bu, bisa. Oke, bisa ya. Gerakannya simple banget sih. Ya. Oke, kita bisa mulai ya. 1, oke, saya kasih apa-apa ya. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya, kompak semua ya. Tepuk tangan dulu. Oke, saya lihat anak-anak udah kembali fokus. Ya, jadi kita lanjutkan materi kali ini. Sebelum itu, mungkin Fajar, Ibu minta bantuannya untuk memimpin temannya untuk memulai doa. Ya, silakan Fajar. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, Ibu lanjut ya. Sebelum mulai materi, mungkin Ibu cek dulu absensi kalian. Nah, kemarin malam ada yang chat Ibu, katanya hari ini nggak bisa masuk. Nah, kayaknya itu absen 14 ya. Absen 14 dari 14 siswa di sini nih. Makanya jumlah yang hadir di sini 13 orang. Ya. Nah, mungkin selain yang absen 14, ada lagi yang tidak hadir nggak, Fajar? Ada nggak lagi yang selain absen 14? Kayaknya semua hadir, Bu. Yang 14 itu kayaknya masih dalam perjalanan, Bu, dari Malang, Bu. Oke, kehadiran hanya 1 orang tidak hadir karena dispensasi. Nah, kemudian Ibu izin share screen dulu ya. Oke, sudah tampil ya di layar anak-anak slide Ibu. Sudah ya? Kayak mana suaranya nih? Nggak ada suara nih. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sudah, Bu. Sudah. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, jadi untuk kali ini Ibu akan mengajar materi baru. Jadi sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang komputer dan jaringan internet. Nah, untuk sekarang kita lanjut ke bab baru ya anak-anak. Nah, bab baru
Dasar Sosial Informatika. Nah, kita langsung ke tujuan pembelajaran. Nah, jadi dalam pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya itu ada 5. Nah, materi-materinya itu ada perkembangan TIK di Indonesia, kemudian dampak positif dan negatif penggunaan internet dengan benar, etika bermedia sosial, serta hal-hal yang dilarang dalam Undang-Undang ITE. Nah, ini sudah Ibu bagikan materinya kemarin di LMS. Ya, dan anak-anak juga udah mengerjakan pretest yang Ibu bagian kemarin. Kira-kira ada yang belum jawab soal pretest nggak kemarin? Udah semua ya? Sudah, Sudah Bu. ya? Udah, Bu. Oke, kayaknya yang nomor absen 14 yang belum. Ya, karena Ibu lihat cuma 1 orang aja yang belum. Ya. Nah, kemudian untuk hari ini Ibu akan ajak kalian untuk mendemonstrasikan cara mengenali hoax dan penggunaan aplikasi yang tepat. Ya, jadi di materi ini anak-anak belajar tentang internet. Nah, kemudian salah satu dampak, ya ada dua dampak positif dan negatif dalam penggunaan internet. Untuk saat ini kita bahas mengenai gimana caranya menghadapi dampak negatif dari internet tersebut. Ya, bisa Ibu lanjutkan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bu. Bisa, Bu. Ya, Bu. Oke, nah kita mulai nih dengan yang langkah pertama. Nah, apa yang tampil di layar anak-anak semua? Mobile Legend. ML, Bu. Mobile? ML. Twitter. Oke, ada Instagram, Bu, Twitter. Instagram. Oke, ada Instagram. Siapa di sini yang pengguna Instagram? Saya, Bu. Saya, Bu, follow balik, Bu, follow back. Instagram. Bu. Oke. Amel pakai medsos apa? Saya cuma pakai Instagram, Twitter, Facebook. Saya juga punya Mobile Legends, Bu. Waduh, ini nggak cuman aja nih. Ini banyak nih. Kayaknya Ibu kemarin sempat scroll Facebook ya. Ada kayaknya Amel lagi galau ya? Ya, Ibu, pakai dibahas, jangan dibahas. Oh, enggak ya? Oke. Gimik itu, Bu, gimik. Oh, gimmick ya. Jangan-jangan gimmicknya gara-gara hari ini ada materi medsos nih. Gitu. Kemarin Ibu lihat Amel bikin pantun, tapi pantunnya sedih banget gitu di Facebook itu mungkin ya. Nah, oke, anak-anak di sini pengguna keempat media sosial ini ya. Ya, Bu. Ya, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada Mobile Legend. Kayaknya semuanya ini penggemar Mobile Legend nih kayaknya semua, yang termasuk yang putri-putri nih. Tuh Amel lagi kasih jempol nih. Ya, kayak gitu. Nah, kita lanjut ya. Nah, jadi itu salah satu ya contoh dari media sosial atau contoh dari penggunaan internet. Nah, seperti kata orang nih, internet mendekatkan yang jauh, ya mengakrabkan yang dekat. Nah, siapa yang pernah merasakan itu? Ayo, mungkin siapa ya? Mungkin Lanang ya? Pernah nggak? Ya, Bu. Lanang? Ya, mungkin Pernah, Bu, pernah nggak pernah. punya pengalaman Pernah, mendekatkan Bu. yang jauh? Pernah ya? Iya, pernah, Bu, Oke. pada saat COVID-19, Bu, belajarnya di rumah terus. Oh ya, tuh bagus ya. Itu salah satu contohnya. Ya, mungkin yang lain ada pengalaman nggak mendekatkan yang jauh, mengakrabkan yang dekat? Atau gara-gara ini saya punya pacar gitu misalnya, dari luar negeri gitu misalnya, dari beda negara gitu. Ada nggak? Belum boleh pacaran, Bu. Oh ya. Kalian masih di bawah umur ya? Di bawah rata-rata umur, Bu. Oke, nggak apa-apa. Nanti ya, tunggu umur kalian legal kayaknya nih. Ya, oke, itu ya. Jadi salah satu manfaat internet itu mendekatkan yang jauh dan mengakrabkan yang dekat. Nah, jadi di sini kalian itu perannya adalah sebagai warga digital. Ya, nah warga digital itu siapa? Ya, kalian semua. Ibu juga seorang warga digital.
Ya, karena Ibu juga salah satu orang yang menggunakan internet, ya. Nah, jadi warga digital itu adalah orang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk menggunakan teknologi digital dengan percaya diri. Sehingga mereka dapat memahami apa yang mereka lihat secara online, berinteraksi secara positif dan berkomunikasi dengan orang lain. Ya, jadi itu adalah seorang warga digital. Ya, kalian adalah warga digital, saya juga warga digital, orang-orang yang di samping kalian juga itu adalah seorang warga digital. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, hari ini kita akan bahas ini anak-anak. Hoax dan berita palsu, ya. Berpikir kritis di internet, ya. Gimana caranya menjadi pemikir yang kritis di internet. Nah, gimana maksudnya? Nah, jadi lagi sebentar kita akan bahas ini, ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi anak-anak banyak yang menggunakan Facebook, kemudian Twitter, kemudian mungkin Mobile Legend kayak gitu. Ya, Ibu mau tanya ke kalian, sering nggak kalian ketemu berita-berita yang mungkin belum benar, belum dipastikan kebenarannya? Sering nggak? Sering, Bu. Sering, Bu. Sering, ya. Thank you. Sering, Bu. Sering banget, Bu. Sering, sering Ya. banget ya. Khususnya Ya, Ibu berita juga dari teman, sering. Bu. Contohnya gimana tuh? Sering ngasih jadwal yang salah, Bu. Aduh, kasihan nih yang kena korban informasi palsu nih. Ya, oke. Nah, jadi jenis informasi itu ada 3 anak-anak. Nah, ada fakta. Fakta itu adalah kejadian atau berita yang benar-benar sudah terjadi atau benar-benar sudah benar kejadiannya. Nah, kemudian ada opini. Nah, kemudian ada informasi palsu. Nah, yang paling bahaya nanti anak-anak akan ketemu informasi palsu di media sosial. Seperti itu. Nah, sebenarnya opini juga sangat berbahaya anak-anak. Ya, karena opini itu bisa masuk ke informasi palsu, ya, bisa juga masuk ke fakta, ya, sesuai dengan konteks isinya. Seperti itu, ya. Nah, jadi di sini ada 3 jenis informasi, di mana ada fakta, opini, dan informasi palsu. Nah, oke, sampai di sana ada pertanyaan anak-anak? Jelas, Bu, jelas. Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, sekarang Ibu ada cerita. Ya, ada cerita seperti ini. Perkenalkan Gilang. Ada nggak yang temannya namanya Gilang di sini? Ada, Bu. Ada. Gilang Dirga teman saya. Oke. Gilang Dirga, oke. Ya, Ibu lanjut ya. Perkenalkan Gilang Dirga. Gilang baru saja bergabung di Facebook dan hari ini kita akan membantunya. Nah, ceritanya kita mau bantu Gilang. Gilang mengalami kesulitan memilah berbagai informasi yang ia temukan di internet. Nah, jadi ini adalah kesempatan pertama untuk membantu Gilang. Ya. Nah, gimana caranya bantu Gilang? Ini ada pertanyaan-pertanyaannya. Nah, oke. Ada pertanyaan 1. Ibu mau cek dulu pemahaman kalian. Ya. Siapa yang mau jawab pertanyaan 1? Atau Ibu tunjuk ya? Misal Pande. Pande? Ya, Bu. Oke. Pande, informasi seperti apa yang diposting seseorang saat berbagi pengalaman pribadi atau opini mereka? Menurut Pande. Mim, Bu, mim. Oke, yang lain gimana? Ada tanggapan? Saya, Bu. Apa nih? Oke, Dewa, silakan. Postingan pribadi. Oke, ya. Tepat sekali ya, postingan pribadi. Pandai, mohon maaf ya, jawabannya sedikit keliru. Yang benar itu adalah postingan pribadi. Ya, oke. Ibu lanjut ya. Mungkin pertanyaan yang kedua, lagi sekali ya. Mungkin siapa ya? Mipta. Oke, mohon maaf Mipta, Ibu bisa jawab ya kira-kira ya. Oke. Ya, Bu. Mungkin
Oke, oke. Sri ya. Sri, menurut Sri, informasi seperti apa yang diposting seseorang jika tujuannya adalah membuat orang tertawa? Iklan, Bu. Iklan. Kalau iklan mungkin bisa aja bikin Ya, orang ketawa. saya Kasih pernah tahu. lihat iklan itu, kalau nggak salah itu dari Thailand, itu iklannya bikin ketawa dia, Bu. Oh iya ya, biasanya emang iklan-iklan Thailand itu isinya lucu ya, di luar nalar itu biasanya ya. Namun mungkin ini kurang tepat ya, karena di sini dilihat dari tujuannya membuat orang tertawa. Karena iklan bisa aja tidak membuat orang tertawa kayak gitu ya. Mungkin yang lain ada yang mau menanggapi? Mim, Bu. Mem. Nah, pandai benar sekarang ya, tepat sekali ya. Mungkin jawaban tadi sedikit keliru. Kalau sekarang udah benar, itu tujuannya untuk membuat orang tertawa, meme. Ya, oke, bagus sekali. Ini mungkin kita bisa skip. Kita bisa skip yang ini. Nah, oke. Nah, jadi dari pembahasan kita tadi, dari fakta, informasi palsu, atau opini, kita bisa dijadikan tiga kategori, dan di sini kategori-kategorinya. Jadi, yang merupakan fakta, itu yang pertama berita, ya berita yang sudah dikonfirmasi kebenarannya. Kemudian untuk informasi palsu, yang termasuk informasi palsu yang pertama itu satir atau parodi, kemudian berita-berita yang clickbait, kemudian iklan palsu, foto yang udah diedit. Nah, ini yang paling bahaya, mungkin paling sering kita ketemu. Ya, kemudian informasi yang dipalsukan, ini yang sangat-sangat merugikan. Ya, kayak gitu. Nah, yang bersifat opini, yang pertama tentunya postingan pribadi. Ya, status anak-anak di Facebook itu juga termasuk postingan pribadi atau opini. Ya, mungkin di sini ada yang punya Twitter, sering nge-tweet apapun itu, ya termasuk postingan pribadi. Ya, nah kemudian ada meme atau GIF, ya seperti itu. Kemudian yang lagi satu postingan yang bersifat sarkasme, kayak gitu. Ya, nah sampai di sana ada pertanyaan, Bapak, teman-teman, anak-anak? Tidak, Bu. Udah, Bu. Oke, oke. Baik, terima kasih anak-anak. Mungkin Ibu lanjut. Nah, selanjutnya kita lanjut masalah. Tadi anak-anak sudah bisa mengidentifikasikan mana opini, mana berita palsu, dan mana fakta. Nah, kita lanjut lagi ceritanya Gilang. Gilang banyak sekali memperoleh informasi yang dibagikan di Facebook. Nah, sekarang bantulah Gilang memilah informasi tersebut termasuk fakta, hoax atau opini. Nah, kemudian setelah itu berikan solusi untuk menghindari berita bohong tersebut. Minimal 3. Ya. Nah, jadi di sini Ibu akan bagi kelompok dulu, ya. Ibu akan bagi kelompok berdasarkan kehadiran sekarang, yaitu yang pertama kelompok 1 itu Agus Dika sama Fajar. Ya. Kemudian yang kedua Dewa sama Pandi. Yang kelompok ketiga Mipta sama Danu. Kemudian selanjutnya kelompok keempat Budiarto sama Sri. Dan selanjutnya kelompok terakhir itu Mita sama Amel. Semua udah dapat kelompok ya? Udah, Oke. Bu. Nah, Sudah, sekarang Ibu jelaskan apa aja tugas dari masing-masing kelompok. Nah, masalah soalnya itu sama seperti masalah yang Ibu bilang tadi. Nah, jadi kalian nanti akan menganalisis 3 buah berita. Ini adalah berita 1, berita 2, dan berita 3. Nanti kalian analisis ketiga berita tersebut, termasuk berita fakta, berita palsu, atau berita opini. Ya. Kemudian setelah anak-anak berhasil mengidentifikasi ketiga berita ini, termasuk berita apa, kalian tulis
gimana caranya menghindari berita bohong. Ya, mungkin nanti ketika menemukan ini termasuk fakta, itu kalian jelaskan, ini kalian tahu bahwa ini fakta itu dari mana. Ya, misalnya dari fotonya mungkin, atau dari URL, atau kalian punya penilaian tersendiri kayak gitu. Nah, sama juga dengan berita 2. Nah, berita 2 juga sama. Kalian nanti cek apakah ini fakta atau opini atau mungkin berita palsu, kemudian sama. Nah, kalian lihat dari aspek mana bahwa ini adalah berita palsu, itu misalnya. Kalau menurut kalian ini opini, dari mana? Kayak gitu, ya. Sama juga dengan berita 3, ya, berita 3. Jadi sama berita 1, berita 2, berita 3 itu sama suruhannya. Ya, kalian menganalisis 3 buah berita. Seperti itu, ya. Sebelumnya ada pertanyaan enggak? Gimana cara nyekiannya tuh, Bu? Oke, Bu, HP pertanyaannya saya bagus. jadul, nggak bisa buat nyeker. Waduh. Amel nanti mungkin minta tolong ke Mita ya untuk nyeken. Ya, teman satu kelompoknya dimintain tolong untuk nyeken, terus nanti ngecek. Ya, Mita kira-kira bisa nyeken ya? Bisa nyeken Bu, ya? HP saya bagus. Oke, HP-nya bagus banget Bu Mita. iPhone dia, Bu, oke, iPhone. bagus ya. iPhone ya, oke. Udah ya. Nah, caranya nyeken nanti Pandai sudah terjawab ya caranya nyeken Iya, Bu, dari saya kira jawaban scan di teman-teman. printer. Oke, oke, oke. Bagus, bagus. Ya, pertanyaannya bagus. Jadi kalau ada miskonsepsi kayak gitu, tolong nanti ditanyakan. Ya, oke. Anak-anak silakan di-scan, terus lakukan suruhan Ibu tadi. Ya, kira-kira ada yang kurang jelas lagi? Sudah Bu. Sudah, Bu. Oke, oke. Oke, oke anak-anak, silakan lakukan diskusi. Mungkin kurang lebih waktunya sekitar 1 jam. Ya, 1 jam 45 menit. Silakan lakukan diskusi dengan temannya, lakukan identifikasi beritanya, dan sampaikan bagaimana menurut kalian solusi yang bisa kalian kasih untuk menghindari berita bohong atau hoax. Oke, silakan anak-anak lakukan diskusi. Oke, anak-anak kira-kira ada permasalahan ketika melakukan diskusi? Tidak ada, Bu. Tidak ada, aman ya? Kelompoknya Pandai aman. Mungkin untuk kelompok yang lain gimana? Sementara ini aman, Bu. Oke, kelompoknya Gus Dika juga aman. Mungkin kelompoknya Mita aman ya? Udah berhasil scan gini nggak? Scan soal beritanya. Bisa Bu, tadi dikasih linknya sama Mita. Oke, Aman, Bu, oke, aman. berarti. Oke. Ya, mungkin lagi 1 menit kita mulai ya. Kita mulai untuk presentasinya ya. Oke, anak-anak, Bu, lihat waktunya sudah habis. Sudah semua selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, oke, bagus-bagus ya. Semua sudah menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Nah, mungkin sekarang kita masuk ke sesi diskusi, ya, diskusi atau presentasi LKPD. Nah, siapa yang mau menyampaikan LKPD-nya terlebih dahulu? Sebelum Ibu tunjuk. Aduh, apa sepertinya harus Ibu tunjuk nih. Mungkin kelompoknya Pandai. Aduh, Pandai kayaknya terkejut nih, tak tunjuk. Saya tunjuk ini. Baik, Pandai Bu. udah siap? Siap, Bu. Tapi Oke. teman saya Dewo diserang Dewa Matahari dia, Bu. Ya, Bu. Saya mau pindah dulu.
Oke. Ya, siap, Silakan. siap. Oke, siap. Oke, udah. Ya, oke. Anak-anak, tadi Pandey udah melakukan presentasi. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Oke, jadi itu penampilan dari kelompoknya Pandey bagus sekali. Jadi semua penyampaian disampaikan dengan jelas. Kemudian hasil penggalian dari solusi-solusi juga tepat sesuai dengan yang Ibu harapkan, seperti itu. Ya, mungkin kita lanjut ke kelompok selanjutnya, mungkin ada pendapat yang berbeda gitu. Ya, dari apa yang disampaikan oleh kelompoknya Pandey dan Dewa. Ya. Oke, untuk selanjutnya sudah semua melakukan presentasi. Ya, tepuk tangan dulu untuk semua. Oke, kita lakukan gerakan yang tadi ya, gerakan di awal itu. 1, 2, 3, 4, 5. Masih ingat nggak? Masih, Masih Bu. ingat? Masih, Bu. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih anak-anak atas antusiasnya. Ya. Nah, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Ya, nah, jadi setelah Ibu simpulkan dari penyampaian anak-anak, jadi ada beberapa cara mencegah berita hoak. Ya. Yang pertama, gimana kembangkan rasa penasaranmu setiap saat. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5 itu segera. Ya, kalau kalian nanti menemukan berita hoak, segera adukan ke pihak yang berwajib. Ya, seperti itu. Nah, terima kasih. Nah, ini ada ucapan dari Gilang, katanya terima kasih atas bantuan kalian semua untuk mencari solusi atau memilah-milah mana yang fakta, berita, informasi palsu atau opini. Ya, oke. Nah, jadi setelah anak-anak melakukan proses pembelajaran kali ini, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Mungkin yang pertama, siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Apa yang telah kita pelajari hari ini? Siapa yang mau? Mungkin. Ya, Bu. Oke, Pandey, silakan. Jadi di pertemuan hari ini kita mempelajari tentang opini, hoak, dan berita. Dan bagaimana cara membedakan mana yang namanya opini, berita, dan hoak. Oke. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan semua. Ya, oke. Sudah 2 orang yang membantu menyimpulkan Ibu materi Ibu hari ini. Jadi Ibu ucapkan terima kasih. Jadi selanjutnya kita akan ke penutupan. Ya. Nah, jadi Ibu refleksi kegiatan tadi. Anak-anak sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Semuanya aktif, ya. Semuanya aktif. Kemudian semuanya juga mau mencari solusi, menggali informasi, dan nggak ada yang ngantuk kayaknya nih, udah hilang ngantuknya. Tadi di awal-awal sempat ngantuk beberapa. Ya, oke, jadi mungkin itu, dan materinya juga sudah sesuai dengan tujuan yang Ibu inginkan, seperti itu. Ya, sebelum Ibu akhiri, kira-kira ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Udah, Bu. Oke, sepertinya Kapan semua sudah pulangnya, Bu? paham. Kapan pulangnya ya? Tapi habis ini masih ada pelajarannya Bu Sri. Nanti ya, sabar. Ya, lagi 1 jam aja, lagi 1 pertemuan aja. Ya, oke. Mungkin itu aja. Jadi karena tidak ada pertanyaan, nanti setelah ini anak-anak silakan mengisi kolom refleksi pada LMS. Jadi di sana kalian sampaikan apa kesulitan belajar kalian. Ya, kemudian setelah itu mungkin kita akan pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang dampak positif. Nah, hari ini sisi negatif dari internet, pertemuan selanjutnya sisi positif. Ya, memanfaatkan teknologi internet untuk kehidupan kita sehari-hari. Kayak gitu. Ya, mungkin itu aja karena sudah tidak ada pertanyaan.
mungkin Ibu akan akhiri. Selanjutnya selanjutnya Fajar, silakan ditutup pembelajaran kali ini dengan doa. Ya, silakan. Baik Bu, baik teman-teman, semakin siang semakin semangat. Kita masih ada pelajaran satu lagi. Baik, setelah kita mempelajari tentang hoax, marilah kita berdoa supaya kita tidak kena hoax. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat siang anak-anak. Selamat siang Bu. Siang Ibu, Siang, Ibu. terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu informasinya. Terima kasih Bu.